Hai rekan Arsike, selamat datang di program Kompeten Menangani Panggilan untuk Layanan bagi Tenaga Usaha Informasi Pusat Kontak Pelanggan. Program ini ditujukan untuk tenaga tata usaha informasi pusat kontak. Materi yang akan diberikan adalah dari komponen keterampilan, yaitu hal yang boleh dan tidak dalam bertelpon. Kita mulai ya dengan kata-kata yang dapat digunakan. Untuk kata-kata yang dapat digunakan ini, saya akan memberikan contoh pengucapannya ketika menerima telepon. Yang pertama, selamat pagi. Yang kedua, selamat pagi. Gimana rekan Arsike? Apakah terlihat perbedaannya? Yang pertama tadi saya ucapkan dengan intonasi baik dan dibarengi dengan senyum. Yang kedua, saya ucapkan dengan intonasi yang kurang baik dan juga tanpa senyuman ya. Nah, untuk selanjutnya, rekan Arsikai perhatikan, walaupun via telepon dan wajah kita tidak terlihat, tetapi jika kita menyapa dengan antusias dan dengan senyuman, tentu akan terasa perbedaannya. Sekarang giliran rekan Arsike ya untuk berlatih. Silahkan, rekan Arsike sebutkan selamat pagi, kemudian dengan saya sebutkan nama, ada yang bisa dibantu? Contohnya, selamat pagi dengan Suci ada yang bisa dibantu? Nah, lakukan dengan intonasi dan ekspresi yang berbeda ya. Silahkan direkam dan lihat perbedaannya seperti apa. Oke, nah sekarang kita lanjutkan kembali untuk kata-kata yang dapat digunakan untuk bertanya, yaitu bolehkah saya bertanya tentang bla bla bla? Kemudian, dapatkah Anda menceritakannya sehingga saya dapat membantu Anda? Kemudian, kata-kata yang dapat digunakan untuk pilihan. Apakah Anda lebih suka bla 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 atau bla bla bla? Misalnya, apakah Anda lebih suka warna hitam atau warna putih? Kemudian berikut ini beberapa pilihan atau bolehkah saya menyarankan bla 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 atau dapatkah saya menawarkan pilihan. Kemudian kata-kata selanjutnya adalah permohonan maaf. Saya mohon maaf atas kejadian bla bla bla. Saya menyesal Anda mengalami bla bla bla. Kemudian saya mohon maaf atas ketidaknyamanan Anda. Kemudian kata-kata yang menunjukkan empati. Saya menghargai Anda telah melakukan bla bla bla. Kemudian saya memahaminya. Saya memahami kekhawatiran Anda. Kemudian kata-kata yang dapat digunakan untuk mengucapkan terima kasih. Misalnya, terima kasih atas bla bla bla. Terima kasih atas bantuannya mungkin, terima kasih atas penjelasannya mungkin, terima kasih atas pertolongannya atau dan yang lain sebagainya. Kemudian, selain kata-kata yang dapat digunakan, rekan Arsike juga perlu nih untuk menghindari kata-kata berikut ini. Contohnya, saya tidak dapat. Misalnya, saya tidak dapat membantu Anda, Pak. Kemudian, itu kan hanya bla bla bla. Misalnya, itu kan hanya prosedur. Masa sih nggak ngerti? Misalnya. Kemudian, tapi. Contohnya, itu kan mudah sekali loh Bu, tapi saya nggak bisa jelasin ke Ibu. Misalnya gitu ya. Kemudian kata ya, ini bukan iya. Misalnya, ya gimana ya, bisa sih, tapi saya nggak bisa bantu. Kemudian, apa masalah Anda sih? Kok gitu aja repot? Misalnya seperti itu ya. Nah, ini dia kata-kata yang harus rekan Arsike hindari. Lebih baik kita ganti saja kata-kata tersebut dengan kata-kata sihir atau three magic words, yaitu yang pertama mohon. Kata mohon ini bisa digunakan dalam kalimat seperti mohon menunggu, kemudian mohon bantuannya, atau kita juga bisa tambahkan kata tolong ya.
Jika tidak mohon, bisa juga dengan tolong. Misalnya, tolong dibantu ya Kak. Begitu ya. Kemudian terima kasih. Misalnya, terima kasih atas bantuannya. Terima kasih atas pertolongannya. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian, maaf. Saya mohon maaf atas misalnya kesalahannya. Saya mohon maaf atas keterlambatannya dan yang lain sebagainya. Nah, itu tadi three magic words. Ada juga nih hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Dan ini jangan sampai rekan arsike lakukan ya. Yang pertama, mengacuhkan telepon yang berdering. Ini jangan sampai kita lakukan karena ketika telepon berdering pertama kali itu sudah seharusnya bisa kita jawab gitu ya. Jadi jangan diacuhkan telepon yang berderingnya. Kemudian berteriak saat menelpon. Ini tidak perlu dilakukan karena pasti akan sangat mengganggu sekali, baik mengganggu penelponnya ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian menyuruh penelpon menunggu atau on hold tanpa izin. Lalu berbicara dengan mulut terisi, misalnya sedang makan, jam makan siang, kemudian teleponnya berdering, terus kita jawab dengan mulut masih terisi dengan makanan. Coba bayangkan rekan Arsike seperti apa nanti akhirnya ketika menerima telepon, kemudian mulut kita penuh dengan makanan, pasti ketika berbicara pun agak susah ya kalau di mulutnya penuh dengan makanan dan pasti informasi yang akan disampaikan pun terdengarnya tidak jelas gitu dan mungkin nggak bisa dipahami sama si penelponnya. Jadi selesaikan dulu makannya gitu ya, jangan sampai kita berbicara tapi mulutnya masih penuh dengan makanan. Kemudian gagal menulis pesan atau menyampaikan dengan benar. Lalu membuat penelpon menunggu atau on hold terlalu lama. Biasanya suka gini ya. Halo ya, tunggu sebentar ya. Nah, sebentarnya ini harus hati-hati nih, berapa lama. Biasanya kalau sebentar berarti tidak lebih dari 1 menit. Jangan sampai bilang sebentar, tahu-tahu 1 jam kemudian baru muncul lagi. Jangan ya. Nah, kemudian menggunakan kata-kata slang atau kata-kata gaul. Misalnya teleponnya berdering, sedang di kantor, kita jawab teleponnya, terus, halo Pak, Bro, Mas Bro, Mbak Bro, udah lama nih nggak nongki-nongki. Nah, jangan sampai itu ya. Kata-kata slang ini kita gunakan ketika kita sedang di kantor karena ini tidak sopan gitu ya. Jadi hindari menggunakan kata-kata slang. Kita ganti aja dengan kata-kata yang lebih santun ya. Kemudian bersikap kasar atau tidak ramah. Contohnya, dengan Suci Customer Service ada yang bisa dibantu. Gimana? Gak ramah banget kan rekan Arsike? Kayaknya didengarnya pun nggak enak gitu ya dan pasti akan membuat si penelponnya juga tidak nyaman gitu. Kemudian memutuskan hubungan telepon sebelum penelponnya menutup teleponnya. Ini juga jangan kita lakukan karena barangkali siapa tahu nih si penelponnya masih ingin berbicara atau masih ada hal yang ingin ditanyakan. Jadi biarkan penelponnya yang menutup lebih dulu. Kemudian bernafas melalui telepon dan juga terdengar. Bayangkan ini seperti apa ya rekan Arsike? Bernafas, kemudian terdengar. Gak enak banget kan didengerinnya. Jadi jangan sampai ini kita lakukan. Beri jarak ya antara gagang telepon dengan mulut atau hidung kita. Jadi nafasnya tidak terlalu terdengar. Oke. Nah, rekan Arsika yang perlu diingat adalah berkomunikasi via telepon ini merupakan jendela perusahaan Anda. Kesan pertama saat orang lain ingin mengenal perusahaan rekan Arsike melalui telepon mungkin, maka rekan Arsike perlu menciptakan kesan pertama kepada pelanggan melalui penerapan etika komunikasi via telepon yang baik dan juga benar. Begitu ya rekan Arsike. Jadi harus diperhatikan betul bagaimana cara kita berkomunikasi via telepon dengan baik. Oke. Demikian rekan Arsike beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bertelepon. Selamat belajar, terima kasih, salam progres.